Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga kita selalu diberikan rahmat kesehatan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, semoga Anda semua selalu sehat. Apapun situasimu, entah itu kegembiraan, entah itu penderitaan, tetaplah setia kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, hukum Taurat berasal dari Allah dan diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Tetapi kini Allah sendiri yang datang untuk menggenapinya, dan Yesus berinkarnasi untuk membuat hukum Allah itu menjadi lebih hidup. Allah yang turun dari surga, Allah yang membawa damai dan keselamatan bagi Anda dan saya. Maka semua perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Yesus menegaskan kehendak Allah sendiri. Apapun yang dilakukan oleh Yesus merupakan kehendak Bapanya yang di surga. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah seluruh kehidupan kita merupakan kehendak Bapa kita di surga? Dalam situasi apapun, Bapak Ibu, entah dalam kegembiraan, entah dalam penderitaan, mari kita terus melakukan kehendak-kehendak Bapa kita di surga. Kita manusia yang tidak sempurna. Kita bukan orang hebat, tapi dengan mengandalkan kekuatan dari Allah, kita mampu melakukan kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Yesus melalui perkataan dan perbuatan menegaskan kehendak Allah. Alasannya, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang sudi hadir dalam kehidupan Anda dan saya. Allah yang sudi mengambil kehidupan sebagai seorang manusia dan merasakan apa yang Anda dan saya alami. Sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bisa dikatakan bahwa Yesus adalah hukum Allah yang hidup. Hukum Taurat Musa sebenarnya digenapi dalam diri dan karya Yesus itu sendiri. Namun sayangnya, hal ini tidak disadari sehingga kehadiran Yesus malah diabaikan. Kalau kita lihat, kalau kita membaca kitab suci, kehadiran Yesus selalu membawa damai, cinta kasih, sukacita, keselamatan bagi banyak orang. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Semua kebaikan demi kebaikan itu dilakukan oleh Yesus untuk keselamatan manusia, untuk membawa manusia semakin dekat dengan Bapa. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kita berjuang juga dalam kehidupan kita untuk membawa setiap orang yang kita jumpai, siapapun mereka, termasuk orang berdosa sekalipun, agar mereka terus merasakan belas kasih Allah,
agar mereka juga dibawa semakin dekat dengan Allah dalam kehidupan dan perjuangan mereka masing-masing. Kita diajak untuk membawa damai dan sukacita. Berjuanglah untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang baik bagi Allah. Kita berjuang juga untuk seperti Yesus melakukan kehendak Bapanya, menebarkan cinta kasih, menolong orang lain. Tolonglah orang lain. Mungkin Anda satu-satunya orang yang sedang menolong orang yang pada saat itu dia butuhkan. Maka mari kita berjuang untuk terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita kini mengimani Yesus sebagai Allah yang datang untuk menjumpai kita semua. Dia yang datang membawa sukacita, Dia yang datang membawa kesempurnaan bagi hidup kita semua. Kita bukan orang yang sempurna sekali lagi, tetapi dengan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dari hari ke hari kita akan disempurnakan berkat kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita masing-masing. Teruslah melakukan kebaikan, maka kebaikan demi kebaikan akan mengikuti dirimu. Cintailah keluargamu, sayangilah anak-anakmu, sayangilah orang tuamu, dan segala kebaikan yang Yesus lakukan harus terus kita bawa. Agar orang yang membutuhkan cinta, kita bawa cinta. Agar orang yang membutuhkan perdamaian, kita bawa perdamaian. Bukan sebaliknya kita membawa permusuhan, tapi kita bawa sukacita, kedamaian bagi semua orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bahwa semua perkataan dan perbuatan Yesus itu menegaskan kehendak Allah sendiri. Maka mari kita terus melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas hukum Allah yang menuntun kami pada jalan kebenaran dan hidup. Sempurnakanlah cinta kami untuk semakin mantap dalam memelihara iman dengan baik dan benar dalam mentaati segala perintah-Mu. Semoga hati kami selalu bersyukur atas kehadiran-Mu yang meneguhkan dan menyelamatkan kami semua. Berkatilah orang-orang yang selalu berharap pada-Mu Tuhan. Berkatilah orang-orang yang kami janjikan doa apapun bentuk intensi mereka. Jamah mereka satu persatu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.